katakanlah 150.000. Kemarin ketika haji, kita pikir kita akan berangkat haji, kita deal haji, visa asuransinya saja itu naik menjadi ditawarkan 1,5 juta saja, itu asuransi belum. Nah, ini angkanya. Kemudian bus. Bapak Ibu kalau nanti searching atau googling, itu bus sekarang di Saudi Arabia, kalau dulu kita naik bus 2, 5 di belakang. Sekarang udah diganti. Konfigurasinya tidak lagi 2, 2, 5 di belakang, tapi 1, 2, 3. Jadi nggak ada aisle-nya lagi. Yang tadinya di tengah kosong itu menjadi aisle, sekarang kosong. Jadi 1, 2, 3. Berarti udah kurang lagi jamaah di dalam bis. Berarti meningkatkan lagi cost. Kemudian hotel. Tidak satu pun hotel yang kita ajak ngobrol, yang kita ajak rundingan, mereka semua wait and see, dan nggak mau memberi tahu berapa sih sebetulnya harga hotel kita sekarang. Gitu. Kemudian ada lagi misalnya komponen-komponen lain yang ada di Indonesia, mungkin nggak terlalu berat, tapi hampir dari 6 komponen harga, 5 itu ditentukan oleh pemerintah Saudi Arabia. Dan itu angkanya luar biasa besar. Nah, itulah sebabnya kenapa Armina sampai dengan hari ini belum mengeluarkan harga. Karena saya nggak sanggup nanti kalau kemarin kita naik bisa saja sudah macam-macam WA yang masuk, apalagi kalau hampir 90% komponen harga dinaikin, kebayang nggak berapa naiknya. Tahun lalu aja bisa naik $200, rame kita. Ini visa, tiket, asuransinya harus 2 sekarang. Kemudian hotel, bus, semuanya itu mengangkat harga karena itu adalah komponen dasar dari harga. Itulah sebabnya Bapak dan Ibu, saya sampai dengan hari ini belum bisa mengeluarkan harga. Bu Kurir, itu loh ada travel yang udah ngeluarin harga. Saya Bapak Ibu lihat di bawahnya. Di bawahnya itu ada, saya lihat satu brosur teman-teman. Di bawahnya itu, nih di bawahnya ada tulisan itu harga belum termasuk apabila ada kenaikan tiket, hotel, visa, bus, asuransi. Jadi angka di atasnya emang besar, tapi ada ini di bawah, harga belum termasuk apabila ada kenaikan tiket dan seterusnya. Yang saya sebutkan tadi 5 komponen besar dari harga itu ditulis di sana. Nah, kira-kira para tour leader, kita mau ikutin cara ini atau kita tunggu aja harganya yang mendekati lebih real. Ini pemikiran saya. Jadi kalau hari ini kita berunding kira-kira ya udahlah Bu Nuril, nggak apa-apa lah kita kasih aja harga nanti. Jadi ada yang bilang, oh iya harga tahun lalu segini, pokoknya ke depan naiknya kita 5 jutaan deh. Atau harga tahun lalu segini, paling naiknya 2 jutaan, paling 2 jutaan atau 3 jutaan. Nah persoalannya ketika jamaah itu sudah bayar, kemudian dia udah setor ke Armina Reka Perdana, nah ya mungkin Armina masih bisa kembalikan. Tapi kalau kita kan marketing kita beda dari orang-orang, kita punya voucher, nah yang harus dikembalikan dan segala macamnya. Jadi kalau mereka nggak jadi berangkat, maka ini akan muncul persoalan baru, karena bisa saja mereka sampaikan, ya itu nggak komitmen, bilangnya cuma naik 2 juta, ternyata sekarang naiknya 5 juta. Atau misalnya, ternyata harganya naik sama dengan tahun lalu, itu nggak masalah, enak kita bilanginnya. Dan khawatirnya ini kalau naik harganya. Tapi yang jelas, kalau saya lihat busnya itu udah pasti naik. Yang kapasitasnya 45 diturunin jadi 36 misalnya. Iya, mungkin orang 36. Jadi kan pasti biaya itu ditanggung oleh 36 orang itu, termasuk tadi pesawat. Kalau isinya, kemarin kita bercanda, berarti nanti tahun depan kita nggak bisa lagi dong satu pesawat 437. Kalau 437 pembaginya
dibandingkan dengan 377 pembagian tentu angkanya akan naik. Nah inilah persoalannya Bapak Ibu, kenapa kita belum bisa menentukan harga, karena kita memang tunggu waktu yang tepat supaya jangan sampai nanti kita malah ikut, malah apa. Kemudian yang mendasari lagi adalah peraturan COVID-nya. Kalau tadi komponen harga saya sudah sampaikan, kita nggak tahu apakah perjalanan ini masih ada protokol COVID dan segala macam. Kalau misalnya nanti perjalanan domestik diwajibkan, sekarang udah PCR misalnya, nah itu tambah lagi biaya. Dan masanya PCR itu berapa lama? Dan kita juga belum tahu sebetulnya pesawat itu menyiapkan hari itu berapa hari misalnya. Kalau kemarin kan kita rutin 9, 10, 12 atau 13 buat Surabaya. Nah sekarang kira-kira ini berapa hari? Jadi saya agak khawatir sehingga belum bisa membuat harga untuk umroh kita tahun ini. Tapi kalau hari ini kita coba ngobrol-ngobrol, kita bersepakat karena Bapak Ibu adalah orang-orang di depan, artinya mereka, ujung tombak artinya mereka terdepan. Kalau kita bersepakat, udahlah misalnya oke, nanti kalau ada kenaikan seperti apa, seberapa, ya kita coba. Kita coba pakai harga tahun lalu, mungkin ditambah sedikit dengan apa-apa, mungkin itu. Nah ini yang saya coba ngobrol, nah mudah-mudahan mudah-mudahan kita bisa Bapak Ibu bisa mengerti, paham kenapa kita belum buat harga, karena terus terang saya agak takut karena memang komponen biayanya tuh terlalu besar yang kita nggak tahu angkanya berapa. Nah, di samping itu tahun ini juga terjadi peningkatan pajak. Jadi kalau dulu itu pajak hotel sama pajak pemadam kebakaran itu hanya 15%, sekarang hotelnya sudah 20%, nggak tahu pemadam kebakarannya naik ke 100%. Itu yang sudah kita dengar. Jadi kalau coba-coba nih kita beli, mutawid kita coba beli barang di Bin Daud, itu kalau dulu naiknya 10%, sekarang satu barang itu pajaknya udah 20% dari harga. Nah itu berlaku juga untuk hotel. Nah, ini yang kita kita coba deh, kita ngobrol, kita tadi udah kangen-kangenan, kita ngobrol ya, mudah-mudahan nanti Allah kasih ilham, kita sepakati bersama, kita bermusyawarah dengan tujuan apapun keputusan musyawarah, kalau itu pun salah, tapi kita sudah bermusyawarah, ya kita jalankan. Berindang, sekian mudah-mudahan pengantar untuk diskusi kita setelah acara. Alhamdulillah, terima kasih Bu Gurel penjelasannya. Kalau tadi saya sedikit lihat Bu Gurel di chatnya teman-teman sekalian, beberapa sih menunggu lebih baik menunggu insya Allah. Insya Allah itu yang paling baik, supaya takutnya kan nanti apalagi jamaah kita tuh kan tersebar di seluruh Indonesia, takutnya nanti ada miskomunikasi terkait harga dan lain-lain. Tapi nggak apa-apa, tetap kita coba nanti buka tanya jawab. Namun sebelum tanya jawab, kita pengen dengar laporan terkini dari Saudi Arabia, dari Mas Yusuf. Mas Yusuf udah bisa bicara? Mas One, tolong Mas Yusuf di-unmute dan mungkin bisa di-highlight. Kayaknya Ibu kayaknya kita paling kangen nih sama Mas Yusuf gitu. Mas Yusuf, Mas One. Ya, kayaknya apalagi salam sehat semua yang hadir di sini, buat Bunda Guril, Mbak Rinda, Ustaz Armina Reka, dan leader hebat Arminika. Mas Yusuf, videonya nyalain, kayaknya pada kangen nih lihat mukanya Mas Yusuf nih. Nggak kan nggak sinkron sama Windows, kalau nyalain video suara mati. Oke, siap. Oke, silakan lanjut Mas Yusuf. Untuk kondisi terkini di Arab Saudi dengan kehidupan yang normal, masih harus banyak persyaratan yang dijalankan, seperti memakai masker, menjaga jarak, untuk perkumpulan juga tidak boleh lebih dari 50 orang. Nah kalau di jalan nggak pakai masker itu pun juga
kena denda sekitar 1.000 rial. Di Kena denda 10 real. 3 juta, 3 juta, Pakai masker. 4 jutaan ya. 4 jutaan ya. Untuk sektor swasta atau pertokoan yang enggak yang mengizinkan masuk tanpa memakai masker juga dikenakan denda. Itu pun sekitar 10.000 real. 10.000 lebih bisa. 40 jutaan ya. Sekitar 40 juta ya. 4 juta. Dampak dari COVID sendiri bukan untuk kesehatan. Perkantoran juga sampai sini banyak yang belum buka. Salah satunya yang mukimin yang bekerja di sektor rumah. Nah, akhirnya nganggur. Sekolah aja. Mama sedih juga. Akhirnya banyak mutawif di sini, tugas-tugas ini ada yang pulang, ada yang beralih berjualan yang bisa dijual di Arab Saudi, ada yang mencari kegiatan yang bisa dikerjakan di Arab Saudi. Bismillah ya Mas Yusuf, kita bisa sama-sama bekerja kembali bersama ya Mas Yusuf. Amin, insya Allah. Kalau yang kita tahu di sini kan kasusnya perkembangan perharinya udah menurun ya Mas Yusuf ya di Saudi Arabia. Kalau misalnya yang tadi Iya betul menurun, iya. Ya alhamdulillah, berarti follow up-nya bagus lah gitu ya dari menterinya Saudi Arabia. Menteri Kesehatannya ya. Ya, Menteri Kesehatannya. Nah, untuk kita mau diiring-iring sedikit dong Mas Yusuf, kondisi situasi haji di sana gimana? Terus Mas Yusuf haji nggak tahun ini? Udah coba daftar lewat online, tapi nggak keterima. Karena juga ada pilihan yang dipilih dari Kementerian Haji. Kalau untuk teknis dan persiapannya juga banyak, seperti karantina mandiri sebelum haji dan setelah haji, harus mengisi data rumah untuk mendapatkan paket tas haji untuk keperluan selama manasik. Itu juga disurvei ke rumah masing-masing untuk tes kesehatan Masih vaksin, lokal ya. demam, dan diberikan gelang pintar. Di setiap 20 orang nanti ditugaskan satu seorang pembimbing. Setiap 20 orang, satu bis. Ini orang. Oke. Mas Yusuf keputus ya? Putus. Halo? Mas Yusuf? Halo ya, iya Mbak. Oke. Iya ya. Berarti ya pun haji tetap jadi, tetap prosedur-prosedurnya dijalankan 100% ya, Tetap Mas ya, Yusuf? iya. Pesan Bismillah, semoga harapan kita yang di Indonesia setelah diselenggarakan haji dengan prosedur COVID, semuanya tetap bisa kondusif, suasananya akhirnya bisa jadi pertimbangan buat kedua negara, Saudi dan Indonesia, untuk bisa segera buka umroh dan haji gitu ya. Amin ya. Kalau dari Mas Yusuf sendiri kan mungkin nih jaringannya luas nih di Saudi, ada nggak sih kira-kira setitik harapan bagaimananya di Saudi Arabia, atau emang murni ya udah nanti lihat setelah haji direvievaluasi gitu sama pemerintah? Kalau untuk info umroh yang beredar tapi belum valid, kedepannya nanti itu setiap mau melakukan umrah harus mendaftarkan lewat Haramen untuk mendapatkan barcode, jadwal, dan nomor pintu masuk. Ketika yang bersalah nanti diarahkan harus masuk dari bersalah. Itu juga beritanya belum valid dari Haramen, cuma yang beredar di Arab Saudi. Oke. Bismillah, Mas Yusuf ya, semuanya bisa lekas kembali kondusif. Kira-kira Mas Yusuf ada yang mau disampaikan nggak nih ke tim Armina Reka, kepala cabang dan tour leader? Semoga diberikan kesehatan semua, dijauhkan dari segala penyakit, Amin. dan umroh dan haji cepat dibuka depannya.
Amin ya robbal alamin. Udah kangen deh handle sama Mas Yusuf kayaknya. Oke, Mas Yusuf, terima kasih banget udah bisa join di sini. Kayaknya sebentar lagi udah mau mulai sholat subuh di sana ya? Udah jam 6 udah salat subuh Mbak. Oh, udah Jam sholat 4 subuh. sekarang, 4.30. Oh gitu. Alhamdulillah. Makasih banyak ya Mas Yusuf atas Iya, Mbak, sama-sama. informasi dari Saudinya. Kalau ada apa-apa kita tetap keep in touch buat ngobrol-ngobrol gitu ya Mas Yusuf. Insya Allah. Terima kasih. Selanjutnya mungkin kalau saya lihat tadi di chat juga udah beberapa Bapak Ibu ada yang bertanya, mau nanya. Nah di sini kita buka sesi tanya jawab. Untuk tanya jawab bisa langsung raise hand aja. Dimulai dari raise hand yang pertama, nanti kita ambil suaranya. Oke, Mas One bisa diambil yang raise hand pertama Mas One buat langsung tanya jawab. Assalamualaikum Bu Dina. Assalamualaikum Bu Rinda. Kayaknya Bu Dina nih paling kangen nih. Kangen banget Bu. Baru mulai tadi Oke. semuanya udah lihat air mata. Gimana? Oke, silakan Bu Dina. Ya mungkin tadi sama teman-teman yang bertanya di ya, saya gitu kan. Mungkin kan kemarin juga ada tertunda di grup saya kan ada tanggal 12 Maret yang harusnya berangkat sebanyak 1 pesawat Lion itu tertunda 12 dari grup saya. Nah itu mungkin sebenarnya jamaah sih masih aman terkendali gitu ya untuk memaklumi keadaan. Cuman yang mereka tanyakan kira-kira kalau memang nanti pada saat sudah dibuka itu bagaimana prosedurnya seperti itu Bu Rina. Mungkin itu aja mau disampaikan. Siap, Terima kasih Bu Dina. Ya, Nanti kita Waalaikumsalam. Oke, lanjut ke penanya kedua ya Mas One. Oke, Pak Suhaiminya belum di-unmute. Oke, silakan Pak Suhaimi. Assalamualaikum. Suaminya warahmatullahi wabarakatuh. anu Fatiara kali ya Fatiara Amin. Amin. Sebenarnya juga ada berkaitan dengan dirinya tadi yang saya tanyakan. Bagi jamaah-jamaah yang tertunda dengan status lunas, apakah nanti pada saat keberangkatan ada penyesuaian harga atau memang lunas dengan harga yang lama gitu? Terus yang kedua, apakah ada prioritas keberangkatan jamaah-jamaah yang tertunda seperti yang Bu Dina sampaikan tadi? Itu Bu Dina. Oke. Iya. Oke Pak. Mas Suhaimi. Baik. Terima kasih Pak Suhaimi. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut ke yang ketiga ya Pak, supaya baru abis itu kita minta Bu Guru untuk. Oke, Assalamualaikum Bu Lani dan Pak Arif. Oh, belum di-unmute, boleh di-unmute dulu. Oke, sudah. Ya. Silakan. Assalamualaikum Bu Rina, Bu Guril, Pak Kiai, terima kasih untuk kesempatannya. Menyambung dengan pertanyaan Bu Dina dengan Pak Suhaimi tadi, kan juga ada yang harusnya berangkat tanggal 5 Maret kemarin ya. Itu semisal nanti ketika dibuka dengan prosedur COVID ditentukan, ternyata ada jamaah-jamaah yang tidak memenuhi kriteria, misalnya dari segi usia ataupun misal ternyata ada penambahan dana terkait dengan protokol COVID yang dilakukan. Ternyata yang bersangkutan tidak sanggup untuk menambahkan dana yang ditentukan. Nah, itu seperti apa kebijakannya? Apakah bisa mundur sampai kapan dia siap atau bagaimana? Itu saja. Baik. Siap pula nih, terima kasih. Oke, Bu Guru, mungkin ini udah ada 3 pertanyaan, kita bisa jawab dulu. Yang pertama dari Bu Dina, bagaimana prosedur yang kemarin tertunda karena keberangkatannya? Lalu dari Pak Suhaimi terkait biayanya seperti apa, dan dari Bu Lani, kalau batal bagaimana gitu ya Bu Guru? Bisa di-unmute? Oke, silakan Bu Guru. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian untuk pertanyaan yang sama. Saya kira ini hampir semua TL kepala cabang pertanyaannya sama. Jadi Bapak Ibu tidak mewakili, tapi kayaknya satu dari Tangerang, dua dari Bandung. Teman-teman Tangerang Jawa Barat pilihnya Bandung lebih banyak ya. Tapi yang jelas menurut saya sesi pertama ini memang pertanyaannya akan menyangkut ini, karena ini adalah pertanyaan umum. Buat teman-teman para kepala cabang dan team leader yang mulai zamannya berangkat dari tanggal yang di bulan Februari, kita punya tanggal 29 Februari. Yang tidak berangkat tuh mulai dari 29 Februari sampai ke Syawal. Karena ada sebagian kecil Syawalnya sudah bayar ID booking banyak dan lunas juga sudah ada. Nah, ini bagaimana penyelesaiannya? Satu, yang jelas seluruh jamaah itu termasuk prioritas untuk keberangkatan awal. Ya, dari sisi keberangkatannya menjadi prioritas untuk keberangkatan awal. Kemudian pastikan tadi kan kita dengar tuh kata Mas Yusuf, karantina mandiri sebelum haji 14 hari dan setelah haji 14 hari. Nah, ini kan artinya kalau ini nanti prosedur COVID ini akan diterapkan, ini pasti ada peningkatan biaya. Bapak Ibu, saya kasih gambaran ya. Haji tahun ini, kalau kita berangkat haji, kita bayar Arafah Mina itu sekitar 7 jutaan, 6 juta sekian deh. Haji untuk posisi Mina dan Arafah itu sekitar 7 jutaan atau 6 jutaan sekian. Sekarang untuk Mina dan Arafah itu biayanya meningkat menjadi 60 juta rupiah per orang. Kalau nanti Ibu googling bagaimana kita berada di Arafah dengan kedekatan yang padat, kita bisa duduk seperti bisa. Sekarang antara kasur yang satu jarak sekian meter baru ada kasur yang begitu. Nah, itu gambaran. Tapi Arafah, jadi gambarannya tuh Mina, Arafah Mina itu adalah pekerjaan yang dihandle oleh pemerintah Saudi ketika haji. Tahun lalu kita bayar sekitar 6,9 juta per jamaah. Tahun ini per jamaah masyarakat Saudi ya, masyarakat Saudi membayar Arafah Mina itu sekitar 60 juta. Terjadi peningkatan biaya 10 kali lipat dibandingkan dengan itu. Nah, termasuk dengan ini. Nanti Bu Buril, kalau misalnya ada prosedur-prosedur COVID, menyangkut umur, menyangkut biaya, menyangkut kesehatan, misalnya. Kan penderita COVID itu kan ada yang tanpa gejala. Nah, ketika misalnya sudah di bandara atau sekian hari mau berangkat, baru uji PCR, ternyata PCR-nya positif. Dan berapa hari lagi menjelang keberangkatan, tahu-tahu di bandara di tes random sama petugasnya dengan rapid test ternyata reaktif. Terus kemudian dinyatakan tidak berangkat. Dan ini juga ada risiko-risiko yang akan kita tanggung. Nah, pertanyaannya, Bu Gurin, kalau nanti jamaah saya ini kan semuanya udah terutama Februari dan Maret sudah lunas, kalau nanti berangkat prioritas keberangkatannya katakanlah dibuka di bulan Oktober kita mulai cicil berangkat, kita prioritaskan yang sudah bayar dulu, yang sudah ada tanggal sebelumnya ini kita prioritaskan berangkat. Bagaimana dengan harganya? Apakah harganya tetap sama dengan tahun lalu atau ada peningkatan? Pasti saya yakin Bapak dan Ibu, udahlah Armina aja yang nambahin. Karena maka pertanyaannya itu disampaikan gitu. Logikanya Bapak itu orang-orang cerdas, nggak mungkin, udah paham. Tapi pertanyaan itu disampaikan atau bagaimana gitu, ada penama bagaimana gitu. Tapi yang jelas Pak, karena ini kan kita tuh berteman ya, berteman, bersahabat, bersaudara, ringan sama di dinding, berat sama di pikul gitu. Kalau kemarin tahun lalu 2019 Armina menanggung beban sekian karena penaikan visa, itu aja tuh udah terasa. Apalagi kalau ini nanti dengan prosedur COVID. Tapi mudah-mudahan tidak ada yang tidak mungkin ketika Allah berkehendak. Ya, contoh Nabi Ayub sekian tahun sakit, badannya kuman, dengan menghentakkan kaki Allah hilangkan penyakit.
Mudah-mudahan hari ini doa kita dijabah, dengan doa kita bersama dipandu Pak Agus, tiba-tiba minggu besok Covid hilang. tiba-tiba COVID-nya hilang sendiri. Alhamdulillah. Amin. Kan ada puisinya tuh, COVID sudahlah, ayo kamu pergi. Nah, siapa tahu itu doanya dijabah tanpa vaksin, ternyata COVID itu langsung seperti penyakit flu yang tahun lalu, yang dulu itu yang pernah SARS, MERS, itu kan nggak perlu vaksin, nggak perlu rame-rame, tiba-tiba penyakitnya menghilang. Nah, harapan kita itu. Yang jelas Bapak Ibu, saya yakinkan Bapak Ibu, Armina tidak akan mengambil kesempatan di dalam keadaan ini. Jadi kalau memang nanti semuanya sama dengan tahun lalu, nggak ada perubahan, ya udah kita nggak akan berubah. Nah, bagaimana kalau misalnya tiba-tiba dia nggak punya uang? Saya kepengen untuk mencapai katakanlah ada kenaikan ini, saya nggak bisa melunasinya. Apakah boleh saya tunggu sampai dengan uang saya lunas dan tentunya dengan harga pada saat keberangkatan? Boleh. Ada potongan nggak Bu Gure? Enggak. Tapi ngomongin dari awal supaya kita nggak bayar macam-macam. Itu mudah-mudahan kita semua berdoa. Kita pengennya sih COVID hilang aja gitu. Jadi jamaah nggak usah dibebani macam-macam lagi dengan prosedur COVID yang luar biasa. Bayangin haji itu 14 hari karantina di awal dan 14 hari kan masuk karantina dia. 28 hari saulan ke. Mungkin kalau sesi kedua. Oke, Mas, ini kayaknya masih banyak yang resen tuh. Kita buka sesi kedua, pertanyaan dari selanjutnya. Silakan Mas Amir. Oke, dari Pak Dani dan Bu Karina, silakan Pak. Sudah di-unmute, bisa langsung mulai. Pak Dani, sorry suaranya nggak masuk, jadi Tes, ada Bu? oke, ada. Ada. Yang pertama terkait waktu keberangkatan yang paling dekat itu mungkin kalau masalah biaya kan tadi sudah disebutkan belum ada kepastian ya, menunggu visa, asuransi dan terkait dengan biaya yang lain. Cuma kalau untuk masalah waktu nih, saya sudah lihat di travel yang lain itu udah ada yang mulai dari Oktober, Desember. Nah mungkin dari Armina mungkin waktu untuk masalah waktu sudah bisa di-share kapan untuk yang pertama Armina itu mulai dijalankan. Kemudian yang kedua untuk yang haji plus itu yang tahun ini kan kita nggak berangkat ya, nggak ada keberangkatan sama sekali kan. Nah ada pertanyaan dari saya dan bagi yang nunggu haji yang tahun ini nanti kan berarti dipindahkan ke haji di tahun depan kan ya. Nah apakah yang urutan yang pas berangkat 2021 ini dimundurkan atau supaya nanti kalau misalkan yang 2020 ditarik ke 2021 kemudian bergabung mungkin terjadi penumpukan gitu ya. Nah ini mungkin juga perlu dijelaskan untuk yang haji plus. Oke. Kita juga yang menunggu keberangkatan mudah-mudahan bisa berangkat 2021. Amin. Walaupun saat ini belum ada dananya, tapi insya Allah mudah-mudahan sudah ada nanti keberangkatan 2021. Amin. Bu Rina, makasih. Siap, makasih Pak Dani dan Ibu. Waalaikumsalam. Oke, selanjutnya ya Pak Aris. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya Pak. Alhamdulillah bisa bergabung. Terima kasih Bu Rina, Bu Guru dan Pak Yai. Alhamdulillah kami tidak berhenti-hentinya untuk selalu melakukan syiar Baitullah meskipun kondisi pandemi. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan kondisinya sehat selalu. Kami setuju jika memang kami harus menunggu
ketentuan harga Bunda, karena memang kayak saya kemarin beberapa bulan kemarin karena memang belum ada ketentuan harga, tentunya TL tetap seandainya ada jamaah yang ingin umroh tentunya tetap kami layani untuk keberangkatan. Nah mungkin seperti kami jadi bicaranya harganya tetap standar kemarin, jadi itu juga menjadi pertimbangan. Mudah-mudahan dengan adanya selesainya COVID ini seandainya tetap peningkatan harga, kami juga pertimbangannya adalah mudah-mudahan tidak terlalu tinggi sehingga nanti jamaah yang sudah kami janji dengan harga yang kemarin tidak terlalu besar, kira-kira begitu. Meskipun para jamaah sudah banyak yang DP dan lain sebagainya. Kira-kira begitu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu penanya lagi. Yang selanjutnya, Pak Dian, Pak Maulan, Dian Maulan. Oke, Pak Maulan di Iya, Waalaikumsalam. Ya, terus Bu Rida, di sini ada pertanyaan yang menyangkut jamaah kami yang kemarin banyak sekali yang tertunda beberapa banyak, termasuk juga ada yang terstruktur. Jadi ini Bu, kemarin banyak jamaah yang banyak. Satu, dia kalau mau mundur bisa atau enggak gitu kan, uangnya bisa kembali. Kedua, seperti yang terstruktur itu kan sebenarnya umroh itu yang ada temanya gitu. Kita ngambil tema itu musim semi ya, kulit ya. Nah ketika nanti di reschedule apakah kembali ke musim kulit juga atau bisa apa waktunya bisa kami minta atau memang waktunya harus ditentukan oleh dari Armina gitu. Terus ini gitu. Itu dia bertanya. Iya karena mereka bilangnya itu berkaitan dengan cutinya. Terus yang jamaah haji juga kemarin ini kan kemarin di apa ya minta tunggu saja dan dari beberapa mereka memang bertanya lagi ya apa karena jamaah kan ada kelanjutan yang informasinya harus seperti apa. Dan pertanyaan kemarin dari jamaah haji itu nanti kalau tahun 2021 berarti yang 2020 mundur ya, jadi sama kita harus ya. Itu aja mungkin Bu Rina. Iya. Oke, sama-sama Pak Maulan, terima kasih. Kita langsung aja Bu Guril. Di sini ada pertanyaan dari Pak Dani, waktu terberangkat terdekatnya kapan? Terus hajinya yang harusnya 2021 apakah mundur ke 2022? Terus ada Pak Arif, kalau bisa naik harganya jangan tinggi-tinggi Bu Guril. Terus dan Pak Maulan, tadi mirip-mirip Bulani, cuman ada yang spesialnya umroh Turkinya itu kalau di reschedule boleh nggak menentukan jadwal sendiri supaya temanya tetap sama gitu. Silakan Bu Guril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rina nyamain Pak Dian Maulana sama Bulani. Emang bener hari kakak. Pertanyaan sesek itu pertanyaannya Pak Maulan, bukan Pak Dian. Pak Dani dan Ibu, sebetulnya kalau Bapak tanya ke saya, bulan yang lalu tiketing Armina tuh udah minta duit ke saya. Bu, bayar DP tiket di bulan September. Tuh, udah lengkap. Data kita tuh bulan September tuh udah banyak banget. Berapa tuh udah, kita udah punya tanggalnya, udah oke status tiketnya, ada Lion, ada Citylink, ada Garuda. Itu udah oke semuanya. Ketika Bu Eka bilang ke saya, Bu ini semuanya udah oke, minta DP tiketnya. Saya tanya ke Bu Yun orang keuangan, kira-kira DP tiket atau DP hotel atau DP apa saja yang kita sudah bayar dalam rangka persiapan haji dan umroh kemarin, kira-kira berapa miliar? Angka miliarnya tuh fantastik deh. Makanya saya putuskan sama Eka, saya nggak mau bayar DP-nya sebelum ada kepastian. Itu. Terus saya ketika ngobrol dengan salah satu pejabat, mereka bilang, Pak, itu beberapa airline udah minta uang muka. Sama dengan kemarin ketika umroh itu banyak, semua hotel minta uang muka sama kita. Tapi ketika kasus ini terjadi, semua bilang uangnya belum dikembalikan hotel. Nah saya sih sebetulnya kemarin kita udah ancar-ancar tiket itu di bulan September dan sudah ada tanggal-tanggalnya.
Nah, biasanya kita kalau punya tanggal kita bayar booking seatnya baru kita share. Nah, nanti tanggal 30 kemudian berakhir di tanggal 6 dan 7 selesai hari tasrifnya. Nah, itu nanti kita lihat perkembangannya. Kalau dari situ kelihatan bagus, itu kita akan tentukan tanggalnya. Jadi kemungkinannya kalau kita lihat mungkin ada orang yang sampaikan ini mungkin di Oktober. Nah, tapi nanti saya rundingan sama manajemen. Kira-kira nih udah oke nggak kita kirimkan di bulan, kita kirim tanggal di bulan Oktober gitu. Nah, lalu tergantung situasinya pertumbuhan COVID kita dan penurunan COVID Saudi Arabia. Itu juga walaupun Saudi Arabia COVID-nya sudah 0, tapi kalau negara asalnya masih banyak, pasti dilarang. Ada travel warning-nya pasti. Jadi dia akan menerima dari negara-negara mana saja yang menurut dia membuat negaranya safe lah dari COVID. Jadi kita berdoa, nggak cuma Saudi Arabia yang bilang, kitanya juga harus bilang. Termasuk negara-negara lain yang pokoknya seluruh dunia deh COVID-nya hilang biar damai, biar kita bisa bisnis dengan enak lagi, bisa jalan-jalan, bisa ibadah, bisa jualan gitu. Saya ditelepon, Bu, saya ini udah kekurangan sabun. Biasanya saya beli sabun dari Saudi Arabia, bayangin. Itu aja tuh udah hilang rasain. Biasanya saya kalau beli umroh itu Bu, beli sabunnya tuh 100 biji. Laku saya jual. Tapi akhirnya sekarang sabunnya ada ganti sabunnya Armina Daily. Alhamdulillah Armina Daily dapat rezeki dari sabun. Alhamdulillah gitu ya. Nah jadi gitu Pak, jadi kita nggak bisa bilang pasti, tapi ancar-ancar kita, perkiraan kita pertama ini di bulan Oktober. Nah mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan baik. Soal Haji Plus itu kan kemarin dibagi. Yang porsinya masuk tahun 2020 tapi tidak melunasi, maka dia akan menjadi antrian yang sama dengan jamaah yang lain. Nanti dia akan diurutkan di tahun 2021. Nah, jamaah yang akan berangkat tanggal 2020 dan sudah melunasi, ya, melunasi yang porsi kedua 4.000-nya, berarti dia sudah bayar $8.000, maka itu secara otomatis akan menjadi jamaah haji di tahun 2021. Pertanyaannya, kalau tahun 2021 jatah haji kita untuk NH Plus itu 17.000, apakah di 2021 angkanya juga akan mencapai 17.000? Masih ingat beberapa tahun yang lalu perluasan Masjidil Haram mengurangi kuota haji sebanyak 20%. Dan itu berlangsung bertahun-tahun, kembali normal 2 tahun yang lalu, dan sekarang ini. Nah, kalau ada jamaah Bapak Ibu sudah melunasi porsi haji keduanya tahun 2020, seandainya punya kebutuhan dan mengambil uang yang 4.000 kedua, itu diperbolehkan, tapi dia akan masuk di dalam porsi antrian normal, tidak lagi menjadi porsi prioritas untuk berangkat haji di 2021. Nah, terus Bu Guri, berarti selanjutnya gitu ya. Kalau dia dari depan didorong, berarti yang belakang mundur lagi. Jadi begitu Pak. Jadi mudah-mudahan angkanya tetap di 17.000 sehingga mundurnya hanya 1 tahun. Tapi kalau leader Amina mah, kalau udah yang jago-jago duitnya banyak, rewardnya kenceng, penjualannya kenceng, ya nggak usah pakai nunggu tanggal, nggak usah pakai nunggu tahun, tinggal bilang ke Bu Rina, Bu Yus, Pak Dani, Bu Para, saya mau berangkat tahun 2021 Bu Gurir, monggo silakan, insya Allah. Selama ini memang kita punya prioritas buat para leader, tanya aja tuh Pak Maulan. Pak Maulan kan berangkat tadi prioritas kan sama Bu Ismaili, banyak pokoknya. Karena Amina Jenenge Pak Beni kok nek kono diabsen Pak Beni lah. punya porsi. Kalau punya prestasi Pertama yang kita so manfaatkan adalah bisa untuk maju. para leader dan Semua TL nanti sing para leader lah yang Setiap memang tahun. punya kemampuan dan punya prestasi. Tahun berangkat. Jadi kan, Bu saya kan leader Amina, iya, jamaah ibu berapa? Saya mah 2 tahun terakhir jamaahnya ada 10 Bu Guril, itu pakai urutan. Lek 10 pakai urutan, makanya prestasi berarti ya. Yang memang Jamaah cuma 10. Nah,
Kuburin Sampai saya banyak, jamaah yang maksudnya kemarin sudah mulai dari sering 29 berangkat, Februari sudah sampai dengan berangkat. awal berangkat. Kalau seandainya mundur bagaimana? Ya mundur boleh. Tapi pengembalian uangnya penuh apa tidak? Itu tadi Pak yang saya bilang. Untuk DP, hotel, tiket, dan segala macamnya ini, itu angka Armina yang bayar tuh angkanya fantastis. Dan sampai hari ini, hanya ada satu airline yang bisa kembalikan uangnya. Dan kebanyakan mereka bilang, udahlah, dipakai aja untuk keberangkatan tahun depan, ini, itu, dan lain-lain. Nah itu nanti yang jadi pertimbangan pertama. Terus kalau misalnya, kan memang banyak teman-teman kalau pilih perjalanan yang extension itu kan punya momen, punya season gitu ya. Jadi kalau momen tulip atau momen Isra Mi'raj gitu, nah itu bagaimana kebijakannya Bu Guru? Kalau misalnya kemarin kita pilihnya itu di bulan April supaya bisa lihat tulip, bukan cuma lihat tulip, bisa mendatangi Turki pada musim tulip. Padahal kalau lihat tulip orang di Indonesia ada juga tulip. Tapi semua bisa kira, bisa backgroundnya asik gitu. Tapi Bapak Ibu harus bahagia yang hari ini tertunda berangkat ke Istanbulnya. Kalau berangkat tahun depan itu sudah bisa melihat Hagia Sophia, tidak lagi museum, tapi sudah kembali ke fungsi awalnya itu menjadi masjid. Bapak Ibu mungkin orang pertama orang Indonesia yang menjadi saksi sholat di Hagia Sophia sudah tidak lagi melihat museum. Kita berharap pada kesempatan berikutnya kita juga jadi saksi ketika nanti ke Barcelona salah satu masjid berubah fungsi dan insya Allah kembali lagi fungsinya menjadi masjid. Oke? Amin. Jelas. Jadi pokoknya Armina itu prinsipnya Pak Arif, prinsipnya tadi yang saya bilang memang teman-teman namanya juga kita jualan, kalau kita nggak kasih harga masa sih paket nggak ada harganya gitu. Jadi buat harganya ada yang nambahin 2 juta, ada yang 3 juta, ada yang 3 juta gitu kan. Tapi kalau ini Bu Guru saya bilang sampaikan ke teman-teman harganya seperti tahun lalu. Tapi kalau naik jangan banyak-banyak Bu Guru. Jadi harga itu memang kita yang bikin, Armina yang bikin. Tapi Armina itu punya komponen dasar dan ada angka persentasenya. Nah, kalau misalnya itu jangan naik banyak, kalau komponen harganya naik banyak, jadi bagaimana gitu. Tapi yang saya mau garanti, insya Allah saya tidak ingin mencari kesempatan di sini. Ini kan orang misalnya udah bayar, udah naikin aja, pokoknya kan mau nggak mau mereka berangkat enggak. Karena dalilnya jelaskan kalau kita jualan jangan suka dihukum, jangan suka apa karena kita budaya kita tuh kan jujur amanah, berjualan itu sesuai sunnah Rasulullah. Jadi insya Allah tidak akan mencari kesempatan di sini. Yakinlah Bapak dan Ibu, kalau ada komponen apa yang naik hanya itu yang kita naikkan dan kita insya Allah nggak nyari kesempatan di dalam kesempitan ini. Ya itu Bu Rina. Siap, Bu Guru. Terima kasih jawaban-jawabannya. Insya Allah sudah mewakili pertanyaan Bapak Ibu sekalian yang ingin ditanyakan. Nah, sepertinya untuk tanya jawab ini mau kita lanjut atau Mas Ani? Oke, kita stop dulu tanya jawabnya sampai di sini ya Bu Guru ya. Insya Allah sudah mungkin kurang lebih ada di situ. Mungkin sedikit info tadi kalau sedikit banyak pertanyaan tentang haji. Jadi haji kita itu tertunda ke tahun 2021. Mekanismenya juga seperti apa itu sudah dijelaskan ke jamaah hajinya. Waktu itu kita sempat lakukan Zoom meeting ya, dan insya Allah per Agustus Bapak Ibu untuk jamaah haji akan dilaksanakan pengajian bersama untuk jamaah haji yang tertunda kemarin. Itu setiap 1 bulan sekali sambil menunggu kita bisa lakukan manasik secara offline, karena kayaknya kalau dipikir manasik secara online tuh kurang dapat gregetnya gitu ya Pak Agus ya. Selanjutnya di sini saya mau sampaikan untuk acara
Armina bersama dengan Pak Ustadz Fauzi Ihsan. Jadi kemarin Pak Ustadz Fauzi Ihsan bergabung juga di sini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Menyampaikan kok kayaknya kalau nggak muhasabah pas lagi haji tuh gimana gitu. Jadi Ustadz punya ide, yuk kita coba muhasabah akbar online di hari Sabtu. Walaupun nggak bertepatan dengan Sabtu wukuf jam Arafah, 8. nggak apa, tapi insya Allah Tapi kan malam ya, perasaannya kan dapat. besok ya. Teman-teman bisa join langsung nanti di acara ini, bisa sudah di langsung sana. hubungi Pak Fauzi Ihsan atau Oh ada iya, yang berangkatnya bertanya. pagi. Oke, Pagi itu ya, ada jam nomor 7. teleponnya, nanti Bapak Ibu bisa Berangkatnya sama. langsung ke sana gitu ya. Ngumpulnya mana? Oke, kalau udah ini mungkin bisa difoto atau di capture screen atau nanti bisa kami kirimkan ke Bapak Ibu sekalian. Jadi ketemu nanti ya. Oke. Selanjutnya kayaknya udah kangen juga kita terima. Biasanya di haji itu tadi lagi berbincang sama Pak Kiai Agus. Ini kalau lagi kita di Saudi ini lagi di Mekah, lagi tawaf bareng atau lagi makan mandi bareng. Oh, mandi bareng. Ibu nggak beli Lagi makan mandi bareng gitu. Masuk kan Oh, ini sangat satu gereja, kita masih di hotel. Siap-siap akan menuju rumah sakit. Kayaknya perasaan itu pengen kita timbulin lagi, jadi kita pengen denger nih sedikit ceramah atau sedikit doa dari Pak Ustadz. Pak Ustadz saya terbisa. berapa yang 6 kan yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum terus nanti ada Jombang Waalaikumsalam. sempat sama ada depan baik la syarika lak hamda wa ni'mata laka wa la terus syarika penting saya nunggu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala soalnya nanti sayyidina ke Pak Juli Muhammad. kalau ke Pak Julinya nggak bisa Para pemirsa Kalian ketemu di Indonesia, terus nanti pencinta ya, dan penyayang Armina Ikrama Jannah di mana saja ayah dan terkasih berada, terkhusus di undang terkasih Insinyur Haji Hasan dan Emil dan para pengurus Armina Ikrama lainnya, juga para ayah bunda kepala rumah cabang dan tour leader se-Indonesia. Saya yakin ini adalah ujian para kiai yang terhormat para ustaz. Ujian datang dari Allah yang memang Bunda mengatakan anak turi, anta turi, wa yurid, tapi Allah yaf'al ma yurid. Saya pengen bahwa COVID-19 ini cepat segera berlalu. Ayah bunda pun demikian. Semua pun demikian inginnya, tapi Allah yaf'al ma yurid. Allah yang menentukan apa keinginan kita. Walau beberapa lama kemarin izin pintu masjid sempat tertutup. Bahkan Madinah, Al-Munawwarah, Nabawi dan Tanah Suci Haram, Masjid Baitul Haram pada saat kemarin kita yakin bahwa ini Pak Ihsan Fauzi pintu maghfirah, pintu kasih sayang itu masih tetap terbuka walaupun kita stay at home, work from home, walaupun distancing, social distancing maupun physical distancing. Tapi ada kebaikannya juga di situ, ada charity begins at home, bahwa seorang ayah bisa memimpin istri dan anak-anaknya untuk sholat berjamaah. Tetapi kita rindu kepada Baitullah. Saya yakin juga ayah bundaku yang berada di tanah air, semua baik kepala cabang maupun leader kita tidak putus asa. Wala taib asu minal hilf. Jangan kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih. Kita kilahituan pun bertakwa di mana saja kita berada. Kita terbayang saat ini 1 Zulhijjah. Coba kita sholat di haram, membawa sajadah, berhadapan kepada Baitullah,
Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam wa haita salam wa alaihi kita ya secara berikut kita biarkan sekarang tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabbatan wa jidman syarafahu wa biman hajjahu aw iktamaruhu tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabbatan wa birra. Kita subhanallah bertawaf tujukan kita saat kita melaksanakan umrah sebelum kita berhaji. Itulah yang disebut al-hasil baik mi'atun wa isna rahmatan 120 rahmat kita terkenal. Anak rahmat buat orang yang tawaf, anak rahmat ayah bunda. Coba bisa bayangkan anak rahmat buat orang yang sholat. Allah Akbar. 20 rahmat buat orang yang memandang langsung dari baik Allahumma la baik. Tapi Allah tidak tinggal diam. Allah mencari dan mencari loh. Bahwa ini ujian buat semua. Bukan Arab Saudi yang menutup pintu Ka'bah, pintu Haram, bukan Arab, bukan raja, tapi Allah yang menutup. Allah yang menutup. Agar kita introspeksi diri, agar kita konsolidasi, agar kita retrospeksi, dan kita hari ini persiapan prospeksi di masa mendatang. Ada bagi kehidupan manusia bahwa kita ini tidak akan bekerja. Alhamdulillah mereka pegang tidak pernah tulis kita kepercayaan nggak pernah putus asa. Selama kami masih hidup kami tetap bergerak, berkarya, berjaya walau pandemi, walau epidemi, walau endemik. Pandemi itu COVID-19 merajalela maaf seluruh dunia, bukan hanya Indonesia, bukan hanya Arab Saudi, seluruh dunia. Ada yang epidemik hanya beberapa negara, ada yang endemik semua, tapi sedikit saja COVID-19 yang menyerang. Tidak pernah bisa dilihat itu COVID-19, tidak pernah bisa dilihat, mungkin juga tidak bisa diraba, tapi nggak bisa kita lawan. Tapi kita harus berhati-hati. Pergi ke Arab Saudi bukan untuk mati. Kita pergi haji bukan untuk meninggal dunia, tapi untuk mensucikan jiwa kita agar menjadi manusia yang berkualitas. Ayo mari sama-sama tanamkan jiwa. Sumber air tujuh akhirnya ke mata pagi ideologi punya jiwa yang istiqomah. Jangan ada kata putus asa. Kerja telah itu masa kau si Iksan kok ngomong balik kesulitan ini pandemi, Masya Allah. Di balik kesulitan ini saya yakin ada satu kebahagiaan, ada satu keindahan, kesenangan yang Allah. Iya ini PUBG Iksan kok ngomong ya. Aku sih kudo ya. Seorang yang warok, seorang yang tawadu, seorang yang Ayo, dan seorang yang abid saat itu. Tapi bawa anak apa bisa? Ibundaku, ayahdaku, kondisi ada seorang yang bernama Abdurrahman bin Mubarak. Seusai dia melaksanakan haji, dia lihat tertidur di samping Masjidil Haram. Pas tertidur, ayahnya dia bermimpi ada dua malaikat. Ada dua malaikat yang sedang berdialog. Apa dialognya? Berapa orang tahun ini yang berhaji? 600.000 orang yang berhaji. Apakah semuanya ngobrol? Yang satu malaikat mengatakan belum tentu. Ada satu orang itu di Damaskus, ya, di Damasik. Sekarang itu Syria. Waktu itu ya memang Damaskus ada negeri Sam. Negeri Sam itu sama Syria juga sekarang Damaskus. Itu ada seorang tukang sol sepatu. Ayah bunda kan sudah melihat, membaca sejarahnya. Seorang tukang sol sepatu itu yang bernama Ali bin Muwafaq. Ali bin Muwafaq, dia mengumpulkan uang haji, uang untuk pergi haji sampai 400 dirham. Para pemirsa Zoom, 400 dirham. Tapi
suatu ketika Abdurrahman bin Auf itu berkunjung, dia mencari orang tukang sol sepatu itu, berjumpa. Apa yang terjadi? Dia sudah mau pergi haji, uang sudah ada, di depan pintunya sudah ada kata haji, haji. Satu ketika seorang istri yang bernama Ali bin Wafak itu sedang mengandung, hamil, dan dia sedang memegang waktu itu ada tetangga sebelah. Seorang ibu punya anak 4 anak yatim. Dia tidak bisa makan. Dia tidak bisa beli apa-apa. Mau makan pun sulit dan susah. Anak yatim 4 orang itu. Tiba-tiba ada seekor bangkai keledai. Seekor bangkai keledai. Dia lihat mati di depan rumahnya dan dipotong itu bangkai itu. Tetapi adalah makanan haram mereka itu. Dimasak buat anak-anak. Ternyata dihisap mulutnya. Aroma kok begitu lezat dan nikmat. Ini menggiurkan. Istri yang sedang hamil, Ali bin Wafak ini meminta itu sop itu. Datanglah seorang suami yang bernama Ali bin Wafak ke tempat seorang ibu punya apa yang terjadi? Minta semangkuk saja. Seorang ibu yang berkata, sementara ini halal buat kami dan halal buat kami. Boleh Ali Wafak marah, sombong sekali. Kau Justru yang diterima itu aku tidak bisa beli makanan. Pulang ke rumah 400 dirham. Yang 300 dirhamnya itu diberikan kepada anak yatim yang ayahnya meninggal. 300 dirham sehingga dia batal pergi haji. Tapi mereka mengatakan walau batal pergi haji saat ini, tapi engkau mendapatkan pahala haji yang mabrur. Walau pandemi, walau epidemi, endemik, walaupun corona merajalela, kita ditunda untuk tidak haji. Saya yakin pahala haji bertaburan buat orang yang punya niat di Armina Reka Perdana. Saya yakin tetap bersama dan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Ternyata wahai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dalam salat itu, sabar dalam salat itu sebagai penolongmu. Sabar. Kenapa harus sabar dulu? Allah katakan, ayo ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri. Kenapa sabar dulu? Sabar bisa diletakkan di mana saja, yang nggak ada batas, yang nggak ada waktunya, sabar. Tapi sholat ada waktu-waktu tertentu, khususnya 5 waktu sebagai penolong. Saudara tetap berjuang istiqomah. Saya mau menyampaikan materi panjang lebar, apalagi saya rindu Bunda Ibunda Hajar Boleh di Padang Arafahnya. Aduh, kita terbayang dosa-dosa kita di Arafah. Ya, kita terbayang dosa-dosa kita, dosa kepada kedua orang tua kita, mungkin dosa pada istri kita yang soleh, mungkin dosa pada suami kita yang soleh, yang selalu akuri suzon kepada keluarga, mungkin dosa anak kepada ibu anak. Disitulah di Padang Arafah. Walaupun di Arafah itu ternyata mengambil ilmu ayat di bawah, ada satu pembakaran dosa di sana. Bagi seorang hamba kecil di Padang Arafah, ternyata Allah Subhanahu wa taala Allah mengangkat ke bumi, kemudian malaikat, dan kemudian Masya Allah membanggakan hamba-hambanya kepada malaikatnya. Disuruh ilahi tadi lihat kepada hamba-hamba yang di Padang Arafah. Artinya mereka perdana berikram, saya berikram, bunda-bunda berikram semua. Tapi apa kata Allah kepada mereka? Mada aroda haulai. Ayo, mada aroda haulai. Hei mereka, tanya kepada mereka apa yang mereka minta. Kabulkan dan cepat kabulkan para pemirsa. Hari ini, mari sama-sama tetap tegakkan 5 takwa kita. Ayo, bagi ayah bunda yang belum bergabung di Armina Reka Perdana di pelosok tanah air Indonesia, Armina Reka Perdana adalah tempat yang tepat untuk Anda, untuk kita semua berhaji dan berumrah. Luar biasa, dan mudah-mudahan saya masih ada materi satu lagi tentang istiqomah.
durasi sudah membatasi saya. Mungkin saya akan bersambung di mimbar televisi ya, TV nasional baik di iNews nanti setiap hari Seninnya di TVRI ya, habis subuh 4:30 Islami. Mungkin saya akan sambung di Islam itu Indah di Trans TV bersama Ustaz Maulana dan seterusnya. Saya akan sambung di media televisi nasional untuk Armina Reka Perdana. Lillah wa fillah Allah. Tapi bagi yang mau connect langsung, ayo kita ikutin ya selama saya di Instagram Agus Dermawan. Jadi karena Agus Dermawan di situ akan selalu berceramah mewakili Ustaz Armina Reka Perdana. Mohon izin para Ustaz yang lain, para yang lain, minta dimaafkan lahir batin. Mudah-mudahan berkah selalu dan bermanfaat. Kalau saya katakan Armina Reka Perdana akan maju, ya kemudian kalau kita kita kan jangan lupa ya. Jadi kita adalah Armina Reka Perdana, kemudian ya Allahu Akbar. Jadi salam baitullah, Allahu Akbar. Ini saking air mata saya berlinang, Armina Reka Perdana, Allahu Akbar. Bukan berlinang, salam baitullah, Allahu Akbar. Ya, tangannya begini, tangan ini yang jempolnya adalah para Alhamdulillah, yang kemarin Alhamdulillah. Saya yakin COVID akan segera dan cepat berlalu. Ayo kita bicarakan Assalamualaikum. Allah. Ayo semuanya. Assalamualaikum. Allah Akbar. Assalamualaikum. Allah Akbar. Allah. Sampai Jumat kemarin, ya bersama Al-Qur'an, Al-Qur'an. Mudah-mudahan berkah dunia akhirat. Terima kasih Bunda Jagurit. Terima kasih Bunda. Terima kasih para pemirsa, kepala cabang Indonesia. Para tulider se-Indonesia. Salam baitullah. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini enggak semua ya, grup enggak ya. Kebenaran ini mah. Rezeki. Kebetulan. Yang terdaftar berapa orang yang masih dapat? Semoga Allah kasih semua yang untuk saya banyak berkacau. La syifa, ila syifa. Untuk saya juga dapat ini dapat. La yurgo dari sapuan khusus. Ibu cucu sebutkan nama Islam. Bisiha wal afiyah bisalam fiddin wal dunia wal akhir. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu lagi Fatihah buat Armina Reka Perdana. Khusus buat Ibu Dahajah dari Kulit, Insinyur MSc, sehat panjang umur berkah dunia akhirat, dan keluarga besar Armina sehat panjang umur berkah dunia akhirat, juga para kepala cabang berkah dunia akhirat, sehat panjang umur, juga para tulider se-Indonesia, sehat panjang umur berkah dunia akhirat. Kita baca Fatihah satu, tapi untuk penjuru pelosok di mana saja kita berada. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca doa semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ahsin akibatana fil umri kulliha wa ajirna min dunya wa adzabil akhirah. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minal rasyidin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghfarta wa la hamman illa farajta wa la karban illa kasafta wa la daynan illa qadayta wa la adwan illa kafaita wa la fasadan illa aslahta wa la maridan illa afaita wa la khamatan illa sadarta wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Karim, maafkan dosa hamba pandemi virus corona sudah terlalu lama ya Allah. Kau berikan musibah kepada kami, cepat segerakan berlalu ya Allah. Kami yakin Engkau yang Maha Tahu, Engkau yang memberi, dan Engkau yang mengangkatnya segala penyakit musibah, virus dan lain sebagainya.
Ya Allah ya Tuhan kami, kami rindu ya Allah kepada Ka'bah Syarif. Kami rindu kepada Baitullah, rindu mengucapkan salam hormat kepada Rasulullah di Madinah. Assalamualaikum. Kami rindu sholat di Ramadan. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Halimullah. Assalamualaikum ya Syafaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat kami melangkah menuju ke Mekah, kami mengadakan mikot ya Allah di Abir Ali untuk melaksanakan niat umroh kami sebelum kami berhaji. Sesampai di tanah suci Baitul Haram, kami tawaf, kami sa'i, kami tahallul, kami tatib. Selesai itu kami berdoa khusus sendiri untuk kami dan keluarga kami. Lalu kami melihat seorang ibu yang sedang duduk berhadapan di hadapan Ka'bah. Aku melihat ya Allah seorang ibu ternyata yang berhaja dan Munir sedang mengangkat kedua tangannya berdoa, membaca doa dengan air mata berlinang. Saat itu ya Allah itu kami. Kami menanti dan menunggu di hotel kami untuk melaksanakan kami beribadah dan menunggu kami bismillah di tempat transit kami sabar, kami mengaji, kami merasa menempa mengalir jiwa kami untuk tetap bersabar dan istiqomah dan ikhlas. Selanjutnya kami berangkatkan dan berduyun-duyun dengan berbas-bas. Kami tempatkan tas kami di Mina untuk semalam kami melaksanakan sunnah Rasulullah, sunnah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan selanjutnya kami diberangkatkan di Arafah 9 Zulhijjah waktu pagi. Kami menanti, kami menunggu untuk berdoa, untuk sholat pada zaman di padang Arafah yang mengucurkan semua dosa-dosa kami. Setelah itu, setelah kami berdoa untuk menanti terbenamnya matahari, kami pun berdoa kembali. Selanjutnya kami kembali ke Musdalifah ya Rabb, dengan beratapkan langit bintang-bintang yang berlapang beralaskan ya Allah dengan aspal tanah Musdalifah dengan berselimut. Ternyata ibu Ridang saya melihat ke sana kemari dan mencari serta mengawasi jamaah dengan berselimut angin yang cukup dingin untuk itu. Kami tetap sabar, kami antri untuk naik bus ya Allah. Kami terima waktu perlahan-lahan. Ada yang berkursi roda, ada yang turun dan seterusnya. Sampailah kami di Mina di Tega untuk melaksanakan jumlah aku ya Rabb. Dan selanjutnya kami kembali bertawaf dan sa'i serta tahallul dan tertib. Sempurna ibadah haji, tapi tahun ini kami bersama untuk tidak pergi dulu karena penyakit virus corona yang merajalela. Kami hidup adalah untuk membersihkan jiwa kami. Allah kabulkan, Allah menja'al hajan mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura wa dhanbana zahdan maghfura wa amalan wa tijaratan tabur ya alim maqsudur akhrijna ya Allah minal zulumati ila nur. Ya alim maqsudur akhrijna ya Allah minal zulumati ila nur. Rabbi ja'alni muqima shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfirli wa rijaya wal mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Allah, berikan rezeki yang halal, yang banyak yang berkah untuk kami bergabung bersama anak cucuku. Aku berangkatkan ke tanah suci-Mu ya Allah, rezeki yang halal dan berkah untuk bergabung kepada army mereka perdana se-Indonesia di kala para tourer kami untuk mensyiarkan Baitullah, kepala terbang kami mensyiarkan Baitullah. Kabulkan doa kami, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun dengan Zoom meeting saat ini tetap kita pegang, insya Allah menjadi hamba yang paripurna, lahir yang baik, batin yang baik, itu yang baik. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Luar biasa ya Pak. Subhanallah. Ya bisa Keingatan Masya Allah. Tapi alhamdulillah dari Ibu dan Pak Ustadz, semoga niat Bapak Ibu, jamaah-jamaah sekalian yang sudah niat untuk umroh dan sudah niat untuk haji tetap bisa ijabah pahala. Amin. Amin insya Allah. Kita bisa istiqomah. Amin insya Allah. Amin Allah. Tahun ini Pak Ustadz. Iya. Bisa istiqomah tahun ini. Iya. Betul insya Allah. Allah mengabulkan. Yang penting corona segera cepat berlalu. Amin. Lalu Bapak Ibu semua tetap bisa sehat. Amin. Amin. Semua doanya bisa Amin. dijabah dan kita bisa berkumpul lagi bersama-sama. Bukan meeting online lagi, tapi meeting offline. Kalau bisa di rooftopnya Masjidil Haram. Subhanallah. Allah mengingat rooftop ya. Rooftop di Haram sama ibadah sambil makan rooftop kurma di Pro. Iya baik. Atau di restoran dalam ibadah. Subhanallah. Baik insyaallah. Mau kasih untuk apa gratis ini? Yo, kan penting itu. Apa gratis ya? Terima kasih sudah bergabung. Maaf kalau tadi ada kesalahan sedikit karena gangguan teknis, tapi alhamdulillah selanjutnya kita lancar. Berikutnya oleh Mas Ode akan diambil all untuk kita saling Hilang bawah kurang. Ini Halo, Assalamualaikum. masuk. Oke. Iya, Bapak Ibu udah di-unmute all, bisa langsung say hello secara langsung. Assalamualaikum Pak Ustadz. Jadi segi jamaah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sehat. Kangen ya. Kita berangkat lagi Pak ya. Amin. Kita makan hal baik semua ya. Amin ya Allah. Iya, makasih berangkat. Amin. Sudah tak ada yang tanya mau. Insya Allah Amin. aja. Jadi mau harus apa? Aku udah Bali juga itu nyetan apa? Ada juga itu nyanyi juga. Gitu. Yang di kantor bawa ke sana. Besok jadwal sama si Widi udah oke. Udah oke ya. Oh jadinya dia. Sampai kok mulai WA. Ajak pulang. Di file masing-masing untuk unmute. Maaf ya. Sama-sama ini tapi Ini kata kan? Iya. apa sih? Mandiri. Gratis. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bu Rida. Terima kasih banyak Bunda Guri. Banyak Bu Rida. Pak Kiai. Terima kasih banyak Bu Rida. Bu Rida. Terima kasih banyak. Bagus. Bu Rida, Pak Kiai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan katsiran. Itu baitullah ya Allah. Baitullah. Allahu Akbar. Amin.